syariat Islam seperti dihalangi untuk masuk dalam birokrasi. Sehingga birokrasi kita tidak pernah. Ada juga pertanyaan begini, ini sudah 20 tahun dilaksanakan syariat Islam. Apa yang berubah kira-kira dari masyarakat Aceh? Kalau kita melihat perubahan itu sebenarnya selama 20 tahun, orang-orang menjalankan syariat ini dengan keterpaksaan sebenarnya. Karena tidak semua menerima dengan kesadaran syariah. Tapi kalau bisa, ini kan pola ini sudah terbukti gagal sebenarnya 20 tahun. Jadi diubah dengan pola bagaimana. Ini kita sering dengar di ceramah-ceramah dan juga di warung kopi mungkin sering didiskusikan bahwa orang Aceh ini tidak perlu diajarkan Islam, tidak perlu diajarkan cara beragama, karena memang orang Aceh ini sudah sangat paham, karena dulu Aceh pernah menjadi kiblat pengetahuan Islam di Nusantara. Kemudian di Aceh dulu pernah juga diterapkan hukum Islam, itu yang paling terkenal di masa Sultan Iskandar Muda. Waktu itu kita juga tahu ada Kanun Mukuta Alam Al-Asyi. Jadi penerapan hukum Islam pada masa Iskandar Muda yang kononnya sangat keras waktu itu. Jadi beberapa sejarawan menyatakan bahwa waktu itu pencuri bahkan dipotong tangannya. Mungkin kalau kita banding dengan implementasi syariat kita yang sekarang ini kurang keras dibanding dengan masa Iskandar Muda. Jadi keberadaan ataupun penerapan hukum Islam di masa lalu, di masa Kesultanan Aceh ini juga memberi bekas dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh, sehingga masyarakat Aceh di generasi kemudian ini punya keinginan untuk menerapkan syariat Islam sebagaimana pernah diterapkan di masa Iskandar Muda. Kemudian spirit syariat Islam yang telah tumbuh dalam era Kesultanan Aceh tadi itu sempat hilang beberapa saat dan kemudian disambut kembali oleh orang-orang yang sudah termodernkan waktu itu. Ada satu kelompok yang muncul di Aceh waktu itu yang lahir, yaitu Pusa, diketuai oleh Abu Breih. Jadi organisasi Pusa yang dipimpin oleh Abu Breih ini juga membawa spirit syariat Islam. Jadi kita tahu dalam ceramah-ceramahnya Abu Breih selalu mengulang-ulang tentang keinginannya untuk menerapkan syariat Islam di Aceh. Kemudian isu ataupun spirit ini juga pernah tumbuh ataupun bukan muncul malah dia menjadi penyebab terjadinya pemberontakan Darul Islam waktu itu. Jadi kita tahu waktu itu salah satu yang memicu munculnya pemberontakan Darul Islam ini karena keinginan Abu Breih untuk menerapkan hukum Islam di Aceh ini tidak terlaksana waktu itu karena memang tidak disetujui oleh pemerintah pusat. Inilah yang mendorong kemudian tokoh-tokoh pada masa itu ini memproklamirkan Darul Islam dan melakukan pemberontakan kepada pemerintah Republik Indonesia. Walaupun juga ada alasan-alasan lain seperti pembubaran Provinsi Aceh dan lain-lain. Tapi isu syariat Islam ini juga sangat kuat berembus pada waktu itu. Kemudian isu ini ataupun spirit ini sempat hilang. Pasca DI, yaitu pasca 62 ini sempat hilang dan baru muncul kembali di era konflik Aceh Merdeka. Kita tahu konflik itu dimulai pada tahun 76 dan berakhir pada 2005. Jadi spirit syariat Islam ini muncul kembali menjelang damai ataupun di penghujung konflik. Jadi pada kira-kira tahun 2000-an waktu itu tokoh-tokoh ulama dayah ini menjumpai pemerintah waktu itu Gus Dur yang mereka jumpai melakukan dialog untuk meminta supaya di Aceh diterapkan syariat Islam, artinya dilakukan formalisasi syariat Islam di Aceh sebagai solusi konflik. Nah, jadi itu dilakukan oleh tokoh-tokoh dayah pada waktu itu. Jadi di sini kita lihat bahwa dia berkembang pertama sekali spirit syariat Islam ini berkembang pertama sekali pada masa kerajaan Aceh, kemudian di era modern, waktu itu melibatkan orang-orang Pusa, kemudian ketika pemberontakan Darul Islam dan selanjutnya ketika terjadi konflik gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah pusat. Kemudian ada juga pertanyaan di dalam masyarakat tentang siapa sebenarnya yang meminta formalisasi syariat Islam di Aceh. Jadi kalau berbicara dalam konteks Aceh kontemporer, kita tidak bicara lagi masa kerajaan Sultan Iskandar Muda. Ini formalisasi syariat Islam pertama sekali diminta oleh Abu Breih kepada Soekarno pada kira-kira tahun 47 ataupun tahun 48. Ketika itu Soekarno berkunjung ke Aceh. Dia meminta bantuan kepada Abu Breih supaya
Abu Breih menyiapkan, artinya membantu perjuangan mempertahankan Indonesia. Artinya Soekarno meminta bantuan tenaga dan juga bantuan yang sifatnya material, mungkin seperti pembelian pesawat dan lain-lain. Jadi ketika itulah Abu Breih meminta kepada Soekarno supaya nanti di Aceh ini diizinkan dilaksanakannya syariat Islam. Waktu itu Soekarno menyetujui, tapi kemudian Abu Breih tidak ingin sekedar lisan. Beliau menyodorkan kertas supaya Soekarno menuliskan janjinya itu, tapi kemudian Soekarno menolak itu dengan menangis. Demikian dijelaskan di banyak sekali sumber. Menjelang formalisasi, jadi waktu itu wacana penerapan syariat Islam sudah berkembang dan didiskusikan di seluruh Aceh, tapi belum diterapkan secara resmi oleh negara. Kira-kira tahun-tahun 2000 lah, itu belum diterapkan. Itu sempat terjadi aksi kekerasan yang waktu itu dilakukan oleh orang-orang yang menyebut diri sebagai Taliban. Saya tidak tahu apakah ini satu institusi ataupun person. Pokoknya ada orang-orang yang mengaku waktu itu mereka sebagai Taliban, kemudian bergabung dengan massa melakukan aksi kekerasan terhadap orang-orang yang diduga melanggar syariat. Waktu itu kita tahu kira-kira tahun 2000-an itu banyak sekali terjadi razia pakaian ketat. Kemudian yang pakaian ketat ada yang dipotong, kemudian yang tidak pakai jilbab ada yang digunting rambutnya, kemudian ada yang disemprot. Kekerasan ini terjadi menjelang formalisasi syariat Islam di Aceh. Waktu itu kita tahu juga pelaku-pelaku mesum ini, pelaku pelanggar syariat, ada juga yang diarak di jalan-jalan, di jalan raya diarak, dipasangkan tulisan-tulisan tertentu, dan itu terjadi pada waktu itu. Ketika itu negara tidak bisa berbuat apa-apa karena memang kondisi masih perang. Kemudian dalam aksi kekerasan ini penting juga dipertegas bahwa Gerakan Aceh Merdeka sebagai pihak yang berkonflik dengan RI waktu itu ini tidak terlibat dalam aksi kekerasan ini. Jadi ini memang dilakukan oleh massa pada waktu itu. Kemudian ada masalah lain di Aceh. Jadi ketika formalisasi sudah resmi dijalankan di Aceh, artinya penerapan hukum Islam sudah resmi, itu pada 2002, tapi kekerasan-kekerasan massa ini masih juga terjadi, bahkan sampai sekarang. Kemudian kalau kita lihat apakah ada perbedaan antara penegakan syariah yang dilakukan oleh negara dengan penegakan syariah yang dilakukan oleh massa, dari pola penegakannya memang berbeda. Misalnya begini, negara ini ketika ada pelaku pelanggar syariat, mereka pertama sekali mungkin akan ditangkap oleh aparat Wilayatul Hisbah, kemudian mereka dibawa ke mahkamah syariah, diadili, kemudian divonis. Setelah ada vonis, kemudian mereka dieksekusi. Dan eksekusi yang paling populer ini adalah cambuk. Kemudian massa, dia karena tidak punya perangkat seperti Wilayatul Hisbah, dia melakukan pengintaian sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok, ataupun melakukan razia terhadap orang-orang yang dianggap melanggar. Kemudian pelaku-pelaku ini ditangkap dan kemudian dieksekusi. Jadi eksekusinya macam-macam, ada yang dimasukkan ke dalam got, kemudian ada yang dipukuli dan sebagainya. Jadi dari bentuk eksekusi ini memang berbeda antara negara dengan massa. Kalau negara yang terjadi sekarang di Aceh cuma cambuk, tapi kalau massa ini dia banyak. Masukkan got, dipukuli, dicukur rambutnya segala macam lah. Tapi yang terjadi kemudian sebenarnya apakah dia negara, dalam hal ini Wilayatul Hisbah mungkin dan lain-lain, apakah dia massa, sebenarnya tujuannya bukan perilaku penegakan hukum oleh negara dan penegakan hukum oleh massa ini sama-sama seperti ingin mempermalukan para terduga pelanggar syariat. Karena negara kita tahu melakukan eksekusinya di depan umum. Kemudian kalau massa memang bukan saja di depan umum, kita ingat tahun-tahun 2000-an, malah ada yang diarak di jalan-jalan raya, pelanggar-pelanggar syariat, kemudian disorak beramai-ramai. Jadi ini berdampak pada si terduga ini, dia menjadi malu. Kemudian sebenarnya di Aceh banyak sekali kanun, sudah banyak sekali lah kalau sampai sekarang sudah 20 tahun, ada banyak sekali kanun, tapi yang paling populer, walaupun mungkin kanun-kanun ini sudah diubah dimasukkan ke kanun lain. Ini yang pelanggaran syariat yang paling populer di Aceh itu kan
persoalan pakaian, kemudian persoalan haluan, kemudian persoalan judi dan khamar. Ini yang paling populer, paling banyak dilakukan ataupun terjadi di Aceh. Dan pelakunya ini kebanyakan yang dieksekusi memang masyarakat kelas bawah dan juga kelompok perempuan karena jilbab. Jadi ketika bicara soal pakaian memang yang banyak sekali terdampak ini perempuan. Laki-laki memang secara umum tidak bermasalah pakaiannya dalam perspektif syariat. Tapi sebenarnya kejahatan ataupun pelanggaran syariat ini juga dilakukan oleh elit sebenarnya. Tetapi kita melihat penegakan hukum terhadap elit ini masih sangat kurang sekali di Aceh sampai dengan saat ini. Bahkan kita ingat dulu bahwa ada elit-elit kita oknum ya, semuanya oknum nih, bukan institusi. Ada elit-elit kita misalnya ada oknum anggota dewan yang ditemukan mesum. Ini ada di Aceh Barat Daya, misalnya di Damiang, di Aceh Timur, Aceh Selatan. Kemudian kita juga pernah ingat dulu ada di pengadilan di Sabang itu juga ada entah oknum hakimnya yang juga melakukan pelanggaran syariat, tetapi tidak dieksekusi dengan kanun-kanun syariat. Di sini kita lihat bahwa ini kesan ya, bukan kesimpulan. Kesannya bahwa negara ini ataupun penyelenggara syariat ini begitu bersemangat mengeksekusi kalangan bawah. Jadi ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah ini dengan sangat bersemangat dieksekusi dengan menggunakan kanun-kanun syariat Islam. Tapi ketika pelanggaran syariat ini dilakukan oleh oknum-oknum elit, ini seperti pura-pura tidak tahu. Kira-kira seperti itu yang terjadi di Aceh selama sudah 20 tahun implementasi syariat Islam di Aceh. Kemudian kalau kita kembali lagi ke belakang, ada juga masalah dalam penyelenggara ini. Kita tahu moral-moral oknum penyelenggara ini juga banyak juga yang bermasalah. Kita ingat misalnya tahun 2007 itu ada oknum penyelenggara yang melanggar syariat, melakukan mesum lah waktu itu. Tetapi mereka ini tidak dihukum dengan kanun-kanun syariat sebagaimana hukum ini digunakan untuk menghukum masyarakat. Mereka justru dinikahkan dan bebas dari eksekusi dengan kanun syariat. Kemudian tahun 2007 juga ada juga oknum 2010 di Langsa. Itu ada juga oknum penyelenggara yang waktu itu menangkap pelanggar syariat yang diduga melanggar, yang sepasang muda-mudi. Kemudian yang laki-lakinya dimasukkan sel A, yang perempuan dimasukkan sel B. Tapi kemudian 3 oknum ini melakukan pemerkosaan terhadap korban yang perempuan. Jadi diperkosa oleh oknum penyelenggara syariat. Kita juga tidak tahu nih sampai kemana sudah persoalan ini, apakah sudah selesai ataupun belum selesai. Kemudian bicara syariat, kita juga harus lihat pola eksekusi yang dilakukan oleh negara selama 20 tahun ini. Jadi eksekusi terhadap pelaku pelanggar syariat yang dilakukan di Aceh ini semuanya dilakukan di depan umum. Katanya sebagai efek jera. Padahal proses atau eksekusi di depan umum ini membuat si terduga pelanggar ataupun si pelanggar syariat ini dia menerima hukuman melebihi kejahatannya. Karena hukuman di depan publik ini memiliki dampak. Misalnya dia ada dampak sosiologis. Karena dicambuk di depan umum, dilihat oleh banyak orang. Jadi ketika dia selesai dicambuk, katakanlah dia kena cambuk 30 kali. Setelah dia dihukum 30 kali cambuk, sebenarnya hukumnya sudah selesai. Tapi ketika dia pulang ke kampung, dia tetap dicemooh oleh sebagian masyarakat bahwa dia sebagai orang yang pernah melanggar syariat. Ini memiliki dampak dalam kehidupannya. Walaupun sebenarnya dia sudah dihukum. Ini karena dihukum di depan publik, dilihat oleh orang-orang. Kemudian juga ada dampak psikologisnya. Jadi si terduga ataupun si pelanggar syariat ini karena dieksekusi di depan umum, dia akan menjadi malu dan hilang rasa percaya dirinya. Karena selain dia menahan sakit disebat dengan cambuk, dia juga harus menahan malu ditonton oleh banyak orang. Kemudian sekarang di era media sosial ini lebih parah lagi. Jadi ketika ada eksekusi, ini
orang-orang sebagian masyarakat kita ini kan melakukan foto-foto dan segala macam, kemudian diupload di Facebook, di Instagram, di TikTok yang memperlihatkan eksekusi cambuk ini. Jadi ini membuat si pelanggar ataupun si terduga pelanggar syariat ini dia menjadi terhukum seumur hidupnya. Bahkan mungkin bukan seumur hidupnya, tapi setelah tidak hidup lagi, setelah dia sudah meninggal, ini juga masih menjadi terhukum karena video, foto dan sebagainya itu masih tersebar sampai dia mati. Ini kan sudah menghukum, kita sudah menghukum orang melebihi kejahatannya, dan ini saya pikir tidak sesuai dengan syariat Islam. Makanya waktu itu Gubernur Irwandi pernah mengeluarkan pergub pada kira-kira 2018 supaya eksekusi tidak lagi dilakukan di depan umum, tapi dilakukan secara tertutup. Tapi kemudian ini mendapat penolakan dari banyak pihak waktu itu bahwa disangka artinya Irwandi dituduh tidak pro kepada syariat Islam karena mengeluarkan pergub supaya eksekusi tidak lagi di depan umum. Ini juga bermasalah pandangan seperti ini karena begini. Jadi di dalam masyarakat Aceh ini ada dua kelompok dengan persepsi yang berbeda ketika mereka melihat kanun. Ada satu kelompok yang melihat kanun ini sebagai sesuatu yang sakral, suci, yang tidak bisa dikritik, tidak bisa direvisi, apalagi dibatalkan. Jadi ketika ada yang mengkritik kanun ataupun merevisi kanun, ini tetap dianggap tidak pro syariat karena mereka menganggap kanun ini syariat. Jadi kanun sama dengan syariat. Jadi ketika kanun dikritik, maka sama dengan mengkritik syariat. Jadi ada persepsi yang seperti ini dalam masyarakat kita. Kemudian ada masyarakat mungkin yang boleh dikatakan sedikit cerdas, kita katakanlah cerdas lah atau bagaimana, pokoknya yang berbeda. Dia melihat kanun ini ya sebagai sesuatu yang profan, yang biasa saja. Dia tidak sakral, tidak suci, bisa diubah, bisa direvisi atau mungkin bisa dibatalkan. Ada pasal-pasal mungkin yang tidak cocok atau bagaimana bisa dibatalkan kanunnya. Karena kenapa? Kanun ini bukan syariat. Jadi ketika ada yang mengkritik kanun, dia tidak berpikir bahwa kanun itu syariat. Tidak suci dia. Jadi bisa diubah. Sehingga kanun kita sebenarnya bisa berkembang. Jadi ada kekurangan-kekurangan, bisa disempurnakan. Tapi ketika dia dianggap suci, ya nggak bisa disempurnakan lagi. Terpaksa dijalankan seperti itu. Ini juga berkembang persepsi seperti ini dalam kehidupan masyarakat kita. Kemudian yang penting juga, bicara syariat Islam di Aceh, ada dua model pelanggaran yang terjadi. Yang pertama, pelanggaran terhadap syariat yang sekaligus dia melanggar kanun. Misalnya persoalan judi, khalwat dan segala macam pakaian ini melanggar syariat dan juga melanggar kanun. Kemudian ada juga pelanggaran syariat tetapi tidak melanggar kanun seperti pelayanan publik yang buruk dalam dunia birokrasi, kemudian kegiatan pungli, kemudian misalnya fee proyek segala macam, jual beli jabatan. Ini dia melanggar syariat tetapi tidak melanggar kanun, sehingga pelaku-pelaku ini yang umumnya ini oknum-oknum elit, karena yang bisa melakukan pungli kemudian korupsi dan segala macam kan elit, tidak mungkin masyarakat melakukan korupsi, apanya yang mau dikorupsi. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum elit ini tidak pernah bisa dihukum karena memang tidak ada kanunnya. Mereka melanggar syariat tapi tidak melanggar kanun. Kemudian selama 20 tahun formalisasi syariat Islam di Aceh ini hanya menyentuh aspek-aspek kecil, kita lihat hanya aspek persoalan pakaian perempuan. Jadi aspek-aspek yang daya rusaknya sebenarnya sangat kecil. Tapi ada hal-hal lain yang besar, misalnya bagaimana mewujudkan birokrasi syariah, bagaimana mewujudkan politik yang bersyariah. Kemudian ada juga aspek-aspek lainnya. Artinya kampanye syariat Islam secara kafah ini sampai dengan 20 tahun ini tidak terlihat. Apakah sudah kafah, tidak kafah, ya baru seputar hal-hal kecil. Jadi kita tahu bahwa birokrasi kita sampai sekarang masih sangat sekular, tidak tersyariatkan. Artinya ada pelayanan publik yang buruk misalnya, kemudian ada pungli, kemudian ada jual beli jabatan dan semacamnya. Ini kan tidak sesuai dengan syariat. Tapi tidak ada kanunnya yang mengatur ini, sehingga ya bebas-bebas saja. Artinya syariat Islam seperti dihalangi untuk masuk dalam birokrasi. Sehingga birokrasi kita tidak pernah tersyariatkan, setidaknya sampai dengan hari ini. Kemudian politik kita juga intimidasi masih ada, kemudian money politik masih ada. Ada juga yang sedikit agak sopan, tidak melakukan money politik, yang melakukan bagi-bagi jilbab, misalnya jilbab politik. Ini juga melanggar syariat sebenarnya, dan ini tidak diatur dalam
kanun syariat Islam. Bagaimana supaya pelanggaran-pelanggaran ini tidak lagi terjadi. Sehingga syariat ini masuk dia ke semua lini, tidak hanya di seputar rok saja. Jadi masuk ke semua aspek. Dan ini sampai dengan sekarang ini belum bisa dikatakan belum kafah formalisasi ataupun penerapan syariat Islam yang terjadi di Aceh selama 20 tahun. Kemudian yang anehnya, ada beberapa oknum kepala daerah ini yang justru gagap dalam melihat ataupun dalam menyesuaikan diri dengan implementasi syariat. Misalnya kita ingat itu di Lok Semawe, itu dulu pernah ada kebijakan oknum kepala daerah di sana yang melarang perempuan duduk mengangkang. Ini disangkanya duduk mengangkang ini melanggar syariat. Jadi ini saya pikir sedikit aneh. Kemudian di Biren juga ada, di Biren di kampung saya, ada waktu itu keluar edaran bahwa perempuan dan laki-laki non mahram tidak boleh duduk semeja di ruang publik, di kafe-kafe tidak boleh. Tapi yang anehnya edaran itu tidak berbicara tentang duduk bukan dengan mahram di kantor bupati misalnya. Itu tidak dibicarakan. Jadi semua saya lihat ini melihat ke bawah semua, ke masyarakat kelas bawah. Jadi menekan ke sana, tapi yang di lingkungan birokrasi ini tidak diatur dengan syariah. Kemudian di Aceh Barat kita ingat itu ada waktu itu ada revolusi rok, ada bagi-bagi rok dan segala macam. Begini maksudnya, kenapa kepala-kepala daerah kita ini tidak berpikir untuk mensyariahkan birokrasi, ketimbang dia berpikir jangan duduk ngangkang ataupun jangan duduk bukan dengan mahram di kafe-kafe. Kenapa itu yang mereka pikirkan? Kenapa enggak birokrasi? Kenapa enggak bagaimana tidak ada lagi korupsi segala macam? Ini daya rusaknya lebih besar dari sekadar duduk ngangkang, dari sekadar duduk di kafe. Lebih besar daya rusak yang di birokrasi sebenarnya. Tapi ini tidak terlihat oleh kepala-kepala daerah kita, oknum ya. Kemudian ada juga pertanyaan begini, ini sudah 20 tahun dilaksanakan syariat Islam. Apa yang berubah kira-kira dari masyarakat Aceh? Kalau kita melihat perubahan itu sebenarnya selama 20 tahun ada beberapa perubahan kecil, tapi saya lihat ini tidak begitu bisa dibanggakan. Misalnya begini, ada perubahan misalnya perubahan perilaku, salah satunya begini. Ketika ada orang yang dihukum, ini seperti ada kegembiraan dari sebagian masyarakat. Jadi ketika ada yang dieksekusi di panggung, ini kan rame-rame foto selfie, foto-foto segala macam. Kemudian posting bergembira, saya sedang di tempat eksekusi ada 3 orang yang dicambuk. Jadi dia membuat narasi-narasi kegembiraan atas penderitaan orang lain. Ini saya pikir tidak terjadi pra-formalisasi, tapi terjadi di era formalisasi ini selama 20 tahun. Kemudian ada juga perubahan nilai lah kita katakan dalam melihat seni misalnya, dalam melihat tempat-tempat hiburan ataupun dalam melihat tempat-tempat wisata, ini juga ada perubahan. Kalau dulu kan sebelum formalisasi ini kita mau ke pantai ya biasa saja, bebas saja ke pantai, tidak ada larangan ataupun pantai ditutup, nggak ada itu, kecuali baru ditutup kalau tiba-tiba pantainya hilang. Ini kan supaya orang nggak sia-sia ke pantai. Tapi di era formalisasi ini ada pantai-pantai yang ditutup waktu itu, banyak sekali dengan alasan kalau dibuka nanti terjadi pelanggaran syariat. Kemudian konser, ini kita ingat dulu ini sebelum formalisasi ini, kalau konser biasa saja. Kalau memang ada konser yang melanggar syariat, ya memang waktu itu ya ulama melakukan menasihati segala macam. Jadi tidak ada proses pembubaran ataupun membuat kericuhan di konser, itu tidak terjadi saya kira, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus Dina Mariana di Matang Lumpang 2 waktu itu. Kemudian dalam melihat bioskop, kita ingat dulu banyak sekali bioskop di Aceh, sehingga sebenarnya orang Aceh kan sama juga seperti orang lain, dia juga butuh hiburan. Dia sesekali kan mau nonton bioskop segala macam ini. Tapi di Aceh kan ini dianggap kalau ada bioskop lagi ini sudah melanggar syariat. Padahal dulu kan ada juga ulama-ulama besar, syekh-syekh besar itu. Tapi bioskop tetap ada. Kan tidak secara otomatis kemudian menonton bioskop menjadi melanggar syariat.
Jadi saya lihat ada perubahan dalam hal-hal ini. Jadi ketika orang-orang dulu melihat bioskop itu mungkin ya biasa saja. Walaupun ada yang tidak senang ya biasa saja, tidak sampai melakukan demonstrasi segala macam untuk menutup. Kalau sekarang kan kita buat status saja di Facebook mau ada bioskop ini, kita dibully karena dianggap melanggar ataupun tidak pro kepada syariat. Jadi saya pikir ada hal yang harus diubah, yaitu pola penegakan syariah ini jangan lagi menekan. Jadi para elit membuat seperangkat aturan, kemudian aturan dipaksakan ke masyarakat bawah. Ini jangan lagi pola seperti ini. Kita sudah lakukan ini 20 tahun. Jadi orang-orang menjalankan syariah ini dengan keterpaksaan sebenarnya. Karena tidak semua menerima dengan kesadaran syariah. Tapi kalau bisa, ini kan pola ini sudah terbukti gagal sebenarnya 20 tahun. Jadi diubah dengan pola bagaimana pemimpin-pemimpin ini melakukan satu yang disebut dengan keteladanan. Kemudian oleh masyarakat ini, dia melihat pemimpinnya sudah baik, tidak korupsi, tidak ada pungli, tidak ada pelayanan publik sudah baik. Saya pikir ini lebih baik daripada membuat aturan, kemudian aturan diterapkan ke rakyat, sedangkan elit berleha-leha dan tidak pernah tersentuh hukum syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.